Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para netizen dimanapun Anda berada, khususnya followers sindonewsmakassar.com. Hari ini kita berjumpa lagi pada program acara Bincang Sore atau Bincang Santai yang merupakan program acara yang diinisiasi oleh sindonewsmakassar.com untuk memberikan ruang kepada sejumlah masyarakat mengetahui berbagai hal. Hari ini bersama saya, Suwani Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar. Pada sore hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya bidangnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa dukungan dari lembaga ini atau perusahaan ini, tentu masyarakat akan kebingungan. Kenapa? Karena untuk hari ini saya akan menghadirkan narasumber kita. Beliau adalah Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah Perumda Makassar, Bapak Hamsa Ahmad. Bersama beliau kita akan berbincang bagaimana upaya dari Perumda Makassar atau Perusahaan Air Minum Daerah Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanannya di tengah pandemi COVID-19. Apalagi memang peranannya sangat dibutuhkan. Terlebih lagi pada masyarakat yang memang sadar menggunakan bahwa pentingnya menggunakan air bersih untuk kehidupan. Bentar lagi kita akan join bersama Bapak Direktur Utama Perumda Makassar, Bapak Hamsa Ahmad. Nantinya bagi netizen yang ingin bertanya berbagai hal terkait dengan Perumda Air Minum Kota Makassar bisa juga di sindonewsmakassar.com maupun di line kami di DM di Sindo Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana sore, Pak? Pak, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Pak, hari ini kita bincang santai terkait dengan bagaimana peran dari Perumda Makassar di tengah pandemi COVID-19. Apalagi kalau kita melihat berbagai ada pembatasan pergerakan di masyarakat, misalnya sebelumnya ada PSBB, kemudian hari ini masih dalam tatanan new normal. Tentunya peran dari PDAM itu sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Pak, bagaimana penerapan layanan yang dilakukan PDAM pada masa saat ini? Terkait dengan layanan air bersih PDAM sebagai perusahaan daerah yang mempunyai tupoksi tugas dan fungsi penyedia air bersih, dengan kondisi bagaimanapun air itu harus hadir di masyarakat, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Tentunya ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh PDAM. Sekalipun PDAM ini mendapatkan dampak yang cukup signifikan juga terhadap masalah ini. Tetapi dengan kondisi yang ada, PDAM tentunya harus tetap hadir memberikan layanan air bersih kepada masyarakat. Dan ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi ini. Yang pertama, ya mestinya kan tidak semua, karena kondisi kita juga berdampak, jadi kita mengambil kebijakan, kita memilah-milah jumlah pelanggan kita yang ada itu yang memang betul-betul harus diberikan pertimbangan dan kebijakan. Nah, dari beberapa jenis kategori pelanggan itu kita mengambil dua kategori yang harus betul-betul disubsidi full untuk meringankan beban pelanggan itu. Yang pertama adalah kategori R1 dan R2. Ya, seperti itu yang kita lakukan. Yang berikutnya juga lanjut, Pak. Dan yang kedua, kita memberikan juga kompensasi pemotongan pembayaran kepada rumah rusunawa yang dikelola oleh pemerintah. Jadi kita memberi potongan 50% dari beban air yang mestinya harus dibayarkan kepada PDAM. Yang berikutnya ya terkait dengan persoalan hotel, restoran, mall yang merupakan pelanggan prioritas PDAM ini, yang memang juga harus mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan. Jadi langkah yang kita berikan itu adalah memberikan kelonggaran
selama 3 bulan untuk melakukan penundaan pembayaran beban air, kemudian kita membebaskan hotel, mall, dan restoran itu dari biaya denda ketika ada keterlambatan pembayaran. Dan yang berikutnya juga mensupport, ya, membackup tugas dari pemerintah kota di dalam hal bagaimana masyarakat itu bisa tidak, apalagi namanya, memberikan semacam alat yang digunakan untuk mencuci tangan dan lain-lain, seperti penyediaan tandon di beberapa sudut-sudut kota yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir yang kita lakukan adalah mensupport kegiatan organisasi seperti Palang Merah Indonesia, TNI, Polri, yang kaitannya memberikan support air bersih untuk kegiatan pencegahan pandemi COVID ini. Itulah langkah-langkah yang sudah diberikan oleh perusahaan untuk masalah penanganan COVID-19 ini. Iya, Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa ada pelanggan yang diberikan kompensasi, misalnya stimulus pengurangan pembayaran, itu R1 dan R2 itu yang dimaksud adalah? Ya, kalau kategori pelanggan R1, R2 ini adalah golongan masyarakat, ya, istilahnya yang penghasilannya rendah, ya. Yang kita kalau ini bukan lagi subsidi, tapi memang pembebasan dari biaya pembebasan. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada pembatasan untuk menggunakan air bersih. Jadi hitungan kami, setiap rumah tangga itu dalam sebulan itu menggunakan 25 kubik rata-rata, ya. Jadi kita memberikan maksimal pembebasan itu sebesar 30 kubik untuk digunakan. Seperti itu. Iya, Pak, ini kan semangatnya bagus sekali adalah memberikan pembebasan, kemudian membebaskan denda kepada pelanggan. Namun di sisi lain kan PDAM ditarget untuk pendapatan asli daerah. Itu bagaimana Pak menyeimbangkan antara target dengan kebijakan yang dikeluarkan? Dengan kondisi seperti ini, ya, kita harus bukan berarti bahwa tidak ada optimisme yang atau celah yang bisa digunakan PDAM. Tentunya sebagai perusahaan publik yang bukan cuma berorientasi layanan sosial, tentu juga kita orientasi bisnis. Nah, tentu dengan kondisi-kondisi ini banyak harapan-harapan yang bisa masih memberikan peluang yang cukup signifikan kepada perusahaan sehingga target-target bisnis juga itu bisa dicapai. Seperti perluasan layanan. Salah satu contohnya adalah dengan CPI yang sementara proses pembangunan yang sementara berlangsung, kemudian perumahan mewah di timur kota Sumarekon juga ini sementara berlangsung. Dengan peluang itu, ya, tentunya kita masih optimis, ya. Jadi ada peluang pendapatan masih cukup luar biasa, kemudian di sisi lain kita masih harus dituntut untuk memberikan kontribusi dalam meringankan beban masyarakat. Iya, Pak, boleh tahu tahun ini target PAD-nya berapa, Pak? Yang diharapkan pemerintah dari PDAM? Ya, sebenarnya di RKP pokok kita, target PAD kita itu awalnya itu 10 miliar. Tapi setelah RKP perubahan yang kita lakukan, kita justru menaikkan 4 miliar. Ini sebenarnya kalau dipikir berbanding terbalik dengan kondisi seperti ini. Ya, mestinya kalau melihat situasi ini, target ini mestinya turun. Dari 10 miliar menjadi 9 miliar kan misalnya, atau 8 miliar. Bisa lebih tetapi turun, justru Pak, ya? ada kenaikan 4 miliar. Ada kenaikan. Nah, ini artinya bahwa dengan situasi pandemi COVID ini, dengan tingkat pengembangan infrastruktur kota yang cukup luar biasa, maksud saya di sini ya infrastruktur perumahan, ya, pengembangan perusahaan-perusahaan yang memang tidak berdampak, ya, mungkin seperti arah timur kota, dengan harapan yang berjalan sekarang ini. Dengan sisa waktu, ya, yang kurang lebih 5 bulan ke depan, kita targetkan CPI ini rampung 1-2 bulan ke depan kita bisa layani.
kemudian Sumarekon dengan sisa waktu ini 2 bulan. Nah, kalau kedua wilayah ini terlayani dengan air bersih dan kemudian nanti Pilah Mutiara menjadi bagian daripada pelanggan PDAM, saya kira angka 4 miliar itu cukup realistis buat PDAM menaikkan target itu. Pak, berarti memang peluang-peluang bisnis untuk PDAM ini sangat besar ya, apalagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memberikan layanan air minum ke masyarakat. Pak, lalu dengan kondisi ini sendiri, bagaimana dukungan SDM Pak dalam mencapai target-target tersebut? Apalagi kan di masa pandemi ini bisa dikatakan bahwa ada pembatasan gerakan. Dari misalnya pencatatan biasanya harus menerapkan protokol kesehatan, lalu kemudian SDM di sektor lainnya misalnya dalam mendukung target ini. Sebuah perusahaan yang dikelola secara profesional tentu harus didukung dengan SDM yang cukup mumpuni. Tetapi di RKP kita dengan orientasi tadi ada subsidi kepada layanan masyarakat yang memang terdampak. Tetapi bukan berarti bahwa perhatian SDM karena ini adalah tombak ya ujung tombak dari pelayanan air bersih itu. Dengan keterbatasan atau pemangkasan biaya ya yang kita lakukan bukan berarti bahwa peningkatan SDM itu terhenti. Jadi saya melakukan upaya-upaya di awal saya bertugas sebagai pelaksana tugas. Kebetulan saya akademisi tentunya dan pernah menjadi konsultan di beberapa perusahaan dengan jaringan-jaringan akademisi itu, jaringan kampus dengan jaringan-jaringan konsultan di beberapa perusahaan itu. Saya mengajak teman-teman untuk berpartisipasi bagaimana bersinergi dengan PDAM untuk meningkatkan SDM kita, beberapa kemampuan. Seperti saya melibatkan teman-teman dari Unhas untuk membackup PDAM. Alhamdulillah Unhas melatih SDM kita kurang lebih 200 lebih, ya. Kemudian kami melibatkan kampus yang menjadi tempat saya mengabdi adalah UMI. Dia juga ada kurang lebih 35 orang yang sementara berproses pendidikan di kampus UMI. Dan yang paling utama adalah saya mengajak mitra-mitra strategis PDAM, ya, seperti distributor-distributor, barang dan jasa yang ada di PDM, termasuk adalah perusahaan-perusahaan pabrika yang tentunya punya SDM dan kemampuan IT yang cukup luar biasa. Saya mengajak mereka yang selama ini sudah bermitra PDM bagaimana menularkan ilmu kepada PDM. Alhamdulillah itu sudah terjadi dan saat ini ya memang di awal kami bertugas, saya melihat laporan dari BPKP, laporan audit kinerja BPKP, SDM kita memang nilainya paling rendah, di bawah 0, sekian. Nah tentunya ini menjadi perhatian. Dan alhamdulillah 1-2 bulan terakhir ini kita sudah melakukan lompatan-lompatan yang cukup. Kemudian terakhir yang saya lakukan ya saya sendiri sebagai direktur utama PDAM memberikan pelatihan kepada karyawan saya, ya tentunya tidak menularkan ilmu sebagai akademisi maupun orang yang pernah berkiprah di beberapa perusahaan dan orang yang punya pengalaman di PDAM. Tentunya tidak sulit bagi kami untuk sharing pengalaman dan pada akhirnya SDM kita saya kira untuk sekelas melayani air bersih di masyarakat ini tidak ada masalah. Iya, Pak, tadi Bapak bilang bahwa hasil BPK itu menyebutkan bahwa SDM PDAM itu agak di bawah. Nah, lalu yang setelah Bapak lakukan identifikasi, yang menjadi PR terbesar upgrade skill dari karyawan PDAM itu apanya sih Pak? Apalagi kan sekarang ini era digital. Semua masyarakat membutuhkan layanan yang tidak harus berhadapan. Adakah inovasi-inovasi yang seperti itu yang dihadirkan terhadap SDM-nya? Dengan situasi yang memaksa kita, ya, dengan kondisi COVID-19 ini, dengan adanya pembatasan berskala besar yang pernah ada di Makassar, yang sampai hari ini masih terjadi. Jadi mau tidak mau perusahaan atau orang-orang yang ada di perusahaan ini harus tahu ya bagaimana mengelola IT itu untuk melaksanakan tugas.
dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini didukung oleh teknologi-teknologi yang dipunyai oleh mitra kita seperti mitra perbankan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian rata-rata SDM kita sekarang ini kan sudah dengan usia yang masih sangat muda, tentunya penggunaan IT itu tidak masalah sekarang. Berarti mereka sudah melek teknologi ya, Pak? Sangat seperti itulah kondisinya. Jadi keadaan yang memaksa kita bagaimana memanfaatkan teknologi untuk melayani kebutuhan air bersih di tengah pandemi COVID-19 ini. Iya, Pak, terkait dengan pemanfaatan teknologi, di beberapa layanan perusahaan juga kan di awal-awal PSBB, pemberlakuan kegiatan tidak boleh di luar rumah dan sebagainya, itu kan banyak keluhan yang masuk, misalnya tagihan melonjak dan sebagainya. Apakah hal itu juga dihadapi oleh PDAM dalam pelayanan, misalnya komplain masyarakat, tagihan tidak melonjak tiba-tiba karena tidak dilakukan pencatatan atau kunjungan ke rumah pelanggan? Namanya layanan publik itu pasti ada yang namanya komplain dari masyarakat. Dengan situasi yang normal saja, komplain dari masyarakat itu luar biasa, apalagi di masa pandemi ini. Memang kita akui waktu ketat-ketatnya PSBB itu saya memerintahkan karyawan saya untuk menjaga ya kesehatan masyarakat sangat penting, kesehatan karyawan kita sangat penting, sehingga sangat terpaksa waktu itu kita mengambil kebijakan selama kurang lebih 2 bulan pencatatan air itu ya 2 bulan sampai 3 bulan melakukan taksasi. Jadi dari persoalan itu kita ambil rata-rata pemakaian, tetapi bukan berarti bahwa setelah kondisi ini sekarang ini kembali kepada. Jadi ada yang naik beberapa persen kenaikan pembayarannya, ada juga yang turun pembayarannya. Jadi banyak juga yang komplain kita, Pak, kenapa ini saya cuma bayar sekian. Jadi bukan karena ini banyak. Wah, saya nanti ada apa-apa Pak, terakhirnya juga nanti banyak bayarnya. Tapi alhamdulillah sekarang semua persoalan-persoalan itu ketika ya dengan era new normal ini persoalan-persoalan itu sudah bisa kita mampu meyakinkan pelanggan bahwa yang kemarin lebih ini Pak yang normalnya, kemarin yang PDAM yang dirugikan kondisinya seperti ini. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang dilakukan kepada pelanggan, persoalan-persoalan komplain itu sudah bisa teratasi. Iya, ini Pak ada yang bertanya, berapa bayar pemasangan baru untuk di PDAM? Adakah kriteria khusus dan harus bagaimana dengan berapa besar biayanya, dan adakah misalnya penerapan tarif sebelum pandemi dan setelah pandemi, adakah perubahan tarif kalau misalnya mau pasang baru? Kalau SOP-nya kita terkait dengan sambungan baru itu kalau normal artinya dari rumah pelanggan itu tidak ada tambahan pipa, jarak dari pipa induk itu tidak melebihi sekian meter ya, 12 meter kalau saya tidak salah, itu memang biayanya kurang lebih 2.500.000 kalau saya tidak salah. Tetapi kalau ada kelebihan pipa, misalnya jarak dari meter induk, pipa induknya itu di atas 12 meter yang menjadi ketentuan, ada tambahan biaya terhadap pipa itu. Nah, mengenai kebijakan-kebijakan itu ya saya kira untuk sementara ini memang belum ada kebijakan tetap di jalur normal. Iya, Pak, kalau misalnya mau berinteraksi dengan PDAM sendiri untuk melakukan pelayanan baru, apakah di mana bisa di mana bisa dihubungi? Adakah hotline yang dibuka oleh PDAM sendiri di call center atau apa? Ada call centernya, ada semua lengkap. Ada juga di kantor-kantor unit masyarakat bisa melayani. Iya. Itu ada. Iya. Itu di bagian humasnya PDAM. Oh, bisa. Ya. Itu bisa Pak, di Humas PDAM juga diakses ya? Jadi aksesnya ada di kantor pusat, di dalam kantor wilayah, kantor unit bisa semua diakses. Iya, Pak, bisakah misalnya diinfokan ke masyarakat? Biasa kan ada kekhawatiran masyarakat nih Pak, mau pasang baru, nanti didatangi petugas PDAM dan sebagainya. Yang membedakan misalnya petugas PDAM beneran dengan yang tidak apa Pak? Adakah memang pola misalnya
datang ke rumah meminta orang pasang, atau seperti apa? Harusnya kita datang kemudian baru dilayani, atau kemudian memangkah PDAM menurunkan petugasnya mendatangi rumah-rumah warga yang hendak melakukan pemasangan baru? Biasanya selama ini kita pasif. Kita menunggu masyarakat untuk datang ke kantor-kantor wilayah pelayanan kami. Biasa juga ketika kita ada pemberitahuan lewat telepon, kita akan merespon petugas kita yang turun. Tetapi perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa memang banyak yang oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan. Jadi kadang penampilannya uniform yang digunakan itu sama dengan PDAM. Tetapi yang bisa membedakan paling utama, kalau ada yang mengaku petugas PDAM langsung minta uang di tempat, saya kira berarti itu itulah bukan bedanya. Jangan dilayani. Iya, itu. Jangan dilayani ketika ada sekalipun itu keluarganya atau apanya, karena pembayaran kita itu yang diakui resmi itu di kantor. Pak, berarti ini upaya clean government yang diterapkan oleh PDAM ya, bahwa tidak boleh ada transaksi kalau bukan di kantor langsung ya untuk pemasangan. Iya. Untuk pemasangan. Iya, Pak, dari yang tadi untuk pelayanan sendiri, apakah masih ada di wilayah Kota Makassar sendiri yang belum tersentuh oleh layanan PDAM? Kalaupun ada, apa sih sebenarnya menjadi kendala PDAM dalam mengakses wilayah tersebut? Kalau berbicara cakupan layanan, kita akui bahwa dari keseluruhan ya wilayah Kota Makassar, yang kita layani sekarang ini baru berkisar di 72 atau 73%. Masih ada 27% yang belum terlayani. Persoalan yang ada kenapa 27% ini adalah, pertama adalah dari hulu ke hilir ya, dari produksi. Jadi persoalannya produksi kita. Ya. Ibarat kalau dicontohkan, nasi yang diproduksi ini, yang dimasak ini sebakul, yang peruntukannya untuk 10 orang. Sekarang ini 20 orang sudah ada peningkatannya. Ini kan peningkatan infrastruktur kota ini luar biasa, tiap hari melakukan peningkatan. Kalau PDAM peningkatan infrastrukturnya itu terakhir di tahun 2008 gitu. Lama kan, sekali ya Pak? Tidak, itu lama sekali ya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen sekarang ini untuk mencukupkan bagaimana air itu hadir di seluruh bagian kota. Ya, tentu yang dilakukan sekarang ini dan sudah berjalan. Kita meningkatkan kapasitas produksi. Jadi yang tadinya wilayah IPA Panaikang itu produksinya itu 1.300 liter per detik. Mudah-mudahan bulan depan atau paling lambat 2 bulan ke depan, kapasitas produksi IPA Panaikang itu 1.500 liter per detik. Kemudian Antang kita sudah naikkan dari 50 liter per detik, kita coba naikkan. Sudah bisa kita maksimalkan 1-2 bulan ke depan itu menjadi 200 liter per detik. Kemudian Macini Sombala yang tadinya 200 liter per detik, kita targetkan 1-2 bulan ke depan itu naik menjadi 400 liter per detik. Kemudian Macini IPA Sombaupu juga seperti itu. Tetapi tidak sesederhana yang saya sampaikan. Karena persoalan ketersediaan air baku ini tentu ada keterlibatan pemerintah pusat di dalamnya untuk memberikan rekomendasi surat izin pengelolaan air. Dan alhamdulillah dengan dukungan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sebagai perwakilan pemerintah pusat memberikan support yang sangat luar biasa, mempertemukan kami dengan pihak-pihak terkait seperti balai jalan, kemudian balai bina marga. Persoalan surat izin pengelolaan air ini, kuota pengelolaan air ini sudah bisa terselesaikan, sementara menunggu persoalan administrasinya. Nah ini bukan sampai di situ, tetapi harus kita selesaikan juga persoalan pipanya. Betul. Pipa, sambungan pipa yang bocor, kemudian ini juga penyelesaian, butuh juga dukungan dari beberapa pihak pemerintah pusat. Kemudian lagi-lagi saya katakan alhamdulillah Bapak Gubernur Sulawesi Selatan
sangat mensupport bagaimana air ini sebagai kebutuhan dasar masyarakat Makassar ini menjadi perhatian serius dari Bapak Gubernur. Persoalan-persoalan izin terkait dengan jalur yang akan dilalui pipa PDAM itu sudah terselesaikan. Nah, kemudian di sisi lain ya dituntut oleh manajemen PDAM itu sendiri bagaimana mengembangkan diri setelah ada dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota. Nah, sekarang kembali lagi ke manajemen PDAM. Bagaimana peluang yang sudah diberikan oleh pemerintah ini bisa ditindaklanjuti dengan gerakan cepat dan tepat. Tetapi hambatannya juga ada di masyarakat. Kadang kita ingin melakukan penyambungan pipa, kebetulan yang melewati padat-padat, kita juga menghadap tantangan. Jadi ada semacam penolakan dari masyarakat, utamanya yang biasanya jalur-jalur yang dilalui pipa kita itu ada swadaya dari masyarakat untuk perbaikan jalan itu. Jadi ini banyak hal yang harus, tetapi dengan semangat bagaimana air bersih itu bisa hadir di masyarakat, tentunya ini harus diselesaikan dengan baik sehingga harapan masyarakat untuk menikmati air bersih itu saya kira tidak ada masalah. Iya, Pak, dengan penjelasan ini berarti ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk peningkatan pelayanan air bersih di masyarakat. Itu saat ini sendiri berapa, Pak, total pelanggan dari PDAM? Yang ada sekarang ini kurang lebih 180.000 pelanggan PDAM. Nah, sementara daftar tunggu sekarang ini ada kurang lebih 65.000 untuk wilayah timur kota. Ya? Banyak sekali, Pak, ya? Iya, makanya ya ini adalah tantangan. Ya, ini kan tantangan yang sebenarnya ini bukan tantangan, tetapi ini adalah potensi yang harus dimanfaatkan oleh PDAM. Bagaimana bisa melayani masyarakat, bagaimana bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena potensi yang ada di depan mata ini sangat luar biasa. Sementara ketersediaan air baku juga sangat luar biasa. Begitu. Ya Pak, kalau dari sisi tarif harga sendiri, kira-kira adakah kenaikan atau ada penurunan harga pada saat masa pandemi ini? Persoalan harga kalau kita mengacu kepada indikator ekonomi ya, tentunya PDAM dari beberapa tahun yang lalu mestinya sudah ada penyesuaian tarif. Tetapi lagi-lagi penentuan tarif, tapi lagi-lagi penentuan tarif itu di PDAM ini melihat kondisi real di masyarakat. Jadi pilihannya bukan semata-mata pertimbangan ekonomi, tetapi tarif PDAM itu lebih mengacu kepada pertimbangan non-ekonomi. Sehingga ya PDAM di dalam melakukan kebijakan untuk bagaimana menyentuh masalah tarif ini sangat luar biasa hitungan-hitungannya dan pertimbangannya. Iya, Pak, berbicara tentang hal itu tadi. Lalu ada yang menanyakan sumber air baku PDAM itu sendiri sebenarnya sumbernya dari mana saja, Pak? Lalu misalnya kemudian ada target produksi sekian liter per detik, itu untuk di masa sekarang ini adakah kekhawatiran untuk hasil produksi itu akan turun, mengingat kadang-kadang musim hujan, kemudian kadang masuk musim kemarau, itu seperti apa? Air baku ya, itu adalah menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk Makassar ini sangat luar biasa. Ketersediaan air baku itu sangat luar biasa, apalagi ada beberapa rencana pembangunan bendungan. Tetapi rencana kemudian sumber air baku PDAM itu tidak ada satupun berada di wilayah Kota Makassar. Masih berada di wilayah Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Kita ditopang oleh Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa. Dan kalau ketersediaan air baku, sebenarnya cadangan air baku itu kita sampai 10.000 liter per detik ada, tetapi yang dibutuhkan Makassar itu sebenarnya 5.000 liter per detik ini sudah menjangkau secara keseluruhan. Jadi kekhawatiran, ya. Nah, kalau misalnya terjadi musim kemarau, terjadi musim ini bukan menjadi
halangan bagi perusahaan untuk bagaimana persoalan air baku ini. Karena cadangan air baku ini kita cukup melimpah dan kembali kepada kemampuan bagaimana manajemen PDAM bisa menindaklanjuti persoalan-persoalan seperti itu. Mengelola. Iya, iya. Pak, kalau dari sisi kualitas air sendiri bagaimana menjaga agar supaya air yang masuk ke apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sudah layak konsumsi. Kemudian kemarin saya tahu juga ada program dari PDAM itu minum apa air langsung minum. Itu apakah masih berjalan, Pak? Kalau berbicara kualitas air baku, kami selalu dipantau oleh instansi terkait. Setiap saat selalu hadir di instalasi produksi kita. Iya. Air yang keluar dari instalasi produksi PDAM, saya memberi garansi bahwa itu layak minum. Oh, layak minum. Cuma persoalannya adalah ketika air itu sudah terdistribusi ke pipa-pipa kita. Nah, ini biasanya timbul problem di beberapa daerah di wilayah Kota Makassar. Ada yang keruh, ada yang bau, dan lain-lain. Betul. Nah, setelah kita tindak lanjuti di lapangan, ya memang disebabkan oleh kebocoran pipa kita, sehingga air dari got masuk, yang kemudian kadang juga diakibatkan oleh akar pohon, keropos, macam-macam. Dan memang di utamanya kota lama, ya, pipa PDAM itu ada pada tahun 1924. Tentu lamanya persoalan pipa ini ya memang kadang. Nah, ini sebenarnya inilah yang harus juga kita selesaikan. 1-2 tahun ke depan, insya Allah persoalan jaringan pipa ini insya Allah kita terselesaikan. Lagi-lagi kami akan mendapatkan insya Allah mudah-mudahan teman-teman baik dari pemerintah maupun teman-teman dewan mensupport pemerintah sehingga persoalan masalah jaringan pipa air kita ini ya, pipa lama, pipa tua ini bisa diberikan subsidi ya oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kota ya, bagaimana memberikan apakah semacam subsidi atau hibah untuk bagaimana menyelesaikan persoalan jaringan pipa ini. Iya, Pak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, bisa disapa-sapa dulu Pak karyawannya, nih kayaknya banyak yang nonton nih di IG Live ini. Beri semangat dulu ke mereka Pak, semangat untuk bekerja lebih optimal. Saya selalu setiap saat selalu saya menyampaikan kepada karyawan saya bahwa mengolah air ya tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena air itu adalah hajat hidup orang banyak. Jadi manfaatnya dan nilai ibadahnya itu sangat luar biasa. Inilah yang membuat karyawan saya dengan situasi seperti ini masih tetap tegar untuk bagaimana melayani masyarakat. Iya. Pak, tadi Bapak bahas soal kebocoran. Nah, tingkat kebocoran air kita di Makassar itu berapa persen, Pak? Lalu upaya mengatasi kan tadi Bapak bilang adalah mengganti pipa dan sebagainya. Itu biasanya kalau terjadi di jalan raya itu biasa butuh berapa lama biasanya, Pak, untuk menyelesaikan itu? Persoalan penyelesaian kebocoran ini inilah program unggulan dari manajemen yang ada sekarang. Karena persoalan kebocoran ini setiap ada pemeriksaan di PDAM, baik itu oleh inspektorat, baik itu oleh BPKP maupun BPK. Rekomendasi pertama itu adalah kehilangan air. Nah, kehilangan air ini adalah menjadi program utama PDAM yang ada sekarang ini. Jadi persoalan kehilangan air ini ada 3 faktor penyebab. Nah, kalau dipresentasikan kehilangan air kita sekarang ini ya kurang lebih di atas 40% tingkat kehilangan air kita. Tinggi sekali Pak ya? Tetapi dengan kapasitas yang ada misalnya 3.000 liter per detik, kalau dipresentasikan berarti kehilangan air kita itu kurang lebih di atas 1.200 liter per detik. Nah, kalau air semua ini keluar di jalanan, tentu Kota Makassar ini banjir. Nah, kami mengidentifikasi, melakukan audit investigasi persoalan kehilangan air ini.
Kami menemukan 3 jawaban utama kenapa tingkat kehilangan air ini tidak terselesaikan. Yang pertama memang adalah jaringan pipa kita yang sebagian besar itu adalah masih peninggalan Belanda dan peninggalan Jepang. Cukup berumur. Dan tingkat kedalamannya itu ada berkisar 4 meter ke bawah permukaan jalan. Ada 3 meter, 2 meter. Iya. Nah kemudian tentu kalau persoalan ini kita tidak lanjuti ya tentu butuh dukungan yang sangat luar biasa. Kalau dihitung-hitung anggarannya itu kami butuh 500 miliar untuk menyelesaikan relokasi pipa itu. Wah, banyak sekali. Nah, langkah kedua, persoalan yang utama yang mengakibatkan kehilangan air ini di pencatatan itu tinggi adalah meter. Meter yang menjadi alat ukur kita. Iya. Jadi yang untuk menghitung kehilangan air ini cukup sederhana sih sebenarnya. Meter dari instalasi kita, kemudian meter dari rumah pelanggan. Kita hitung berapa jumlah yang keluar dari instalasi kita dan berapa yang terpakai pelanggan. Nah, masalahnya yang ingin saya sampaikan di sini, dari 180.000 meter yang ada di masyarakat itu, 133.000 itu sudah tidak layak. Wow, rasionya tinggi sekali Pak ya? Ya, inilah yang menyebabkan pencatatan tingkat kehilangan air minum ini sangat tinggi. Nah, upaya yang dilakukan oleh manajemen, kita berupaya ya, mulai bulan depan sudah bergerak, ini sementara kita sosialisasikan. Jadi mulai juga di forum ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa bulan depan paling lambat PDAM Kota Makassar akan melakukan pergantian meter tahap awal itu sebesar 50.000 meter akan kita ganti supaya bisa memberikan apalagi namanya angka meter yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma merugikan yang selama ini bisa merugikan ke pelanggan, bisa juga sebaliknya merugikan PDAM. Jadi kita lakukan pergantian meter tua itu yang di atas 7 tahun dan ini gratis, tidak dipungut bayaran. Jadi nanti kalau ada petugas-petugas kami di dalam melaksanakan tugas di lapangan itu, karena kurang lebih 250 personil dari PDAM Kota Makassar yang dibekali dengan tanda ya, mulai dari rompi PDAM, kemudian ID card, topi, dan lain-lain sebagainya, itu tugasnya untuk mengganti meter pelanggan kita. Dan yang terakhir yang kami ingin selesaikan terkait dengan penanganan tingkat kehilangan air ini adalah ada juga sih oknum-oknum pelanggan kita yang memang baru senang rasanya barangkali kalau dia mengambil air tidak sesuai dengan ketentuan. Ini yang coba kita akan lakukan tindakan di lapangan. Seperti itu untuk menyelesaikan masalah tingkat kehilangan air ini. Ya, berarti komitmennya sangat besar ya Pak untuk menjaga agar tingkat kebocoran air itu bisa tertekan dengan semakin rendah ke bawah. Nah Pak, kemarin juga yang saya ingat, katanya PDAM ada rencana menerapkan teknologi tinggi dalam pelayanan, itu seperti apa maksudnya Pak? Terakhir ini kami berupaya jajaran manajemen PDAM untuk menghadirkan ya. Jadi PDAM Makassar ini adalah salah satu PDAM terbesar di Indonesia. Tentunya kita ingin menjadi PDAM yang terbaik. Saya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak ya, termasuk pabrik yang menyediakan. Ya mohon dukungannya dari masyarakat. Mudah-mudahan kita akan jadikan CPI itu adalah pilot project ya, nasional. PDAM pertama di Indonesia menghadirkan teknologi mutakhir. Ya, bagaimana teknologi itu nanti kita diterapkan di pelanggan kita yang ada di CPI sebagai tahap awal, karena CPI sangat siap untuk saat ini kita menghadirkan pemanfaatan teknologi. Jadi dari meter yang digunakan itu adalah meter digital dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang bisa memberikan informasi tanpa harus kita meninggalkan tempat, tanpa harus meninggalkan kantor untuk bisa memonitor bagaimana kondisi. Ini ya mudah-mudahan tahun ini saya sudah dijanji oleh pabrikan
salah satu pabrikan untuk teknologi penerapan PDAM yang betul-betul bisa memberikan layanan menggunakan teknologi ini. Ya, mudah-mudahan di tahun ini bisa terlaksana. Iya, Pak, banyak banget ya inovasi yang Bapak sampaikan untuk meningkatkan pelayanan. Nah, ini kan sudah tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berdiskusi nih, Pak. Sharing-sharing. Ada closing statement-nya sendiri dan imbauan ke masyarakat untuk mendukung program dari PDAM. Saya berharap bahwa persoalan pelayanan air bersih bukan cuma tanggung jawab PDAM itu sendiri. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari pemerintah, baik dari pusat maupun dari provinsi maupun dari Kota Madia. Tentunya kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan yang ingin dilakukan oleh PDAM saat ini mohon didukung, karena ini juga adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Bagaimana memberikan akses kita seluas-luasnya untuk melakukan pemasangan jaringan pipa distribusi kita, kemudian pergantian meter kita, kemudian bagaimana masyarakat itu memberikan informasi-informasi ketika ada hal-hal yang terkait dengan layanan air bersih, baik dari segi perpipaan, meter, dan ada hal-hal terutama dengan masyarakat sebagai kontrol sosial, utamanya dimotori oleh teman-teman media. Mohon kami apalagi namanya disupport, diawasi, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih banyak Pak Dirut. Sehat-sehat selalu Ki. Sampai jumpa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi bincang santai kita bersama Bapak Hamzah Ahmad selaku Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah Kota Makassar. Banyak hal yang disampaikan beliau, utamanya adalah meminta dukungan masyarakat dalam mendorong percepatan pemasangan pipa di sejumlah daerah yang ada di Kota Makassar. Kemudian juga tadi Bapak Hamzah Ahmad menyampaikan bahwa kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam menghadapi petugas yang biasanya datang ke rumah, karena petugas PDAM dipastikan memiliki memiliki tanda pengenal yang sangat lengkap. Jika ada petugas PDAM yang menawarkan jasa lalu kemudian membayar langsung di tempat, sebaiknya jangan dilayani, karena saat ini PDAM sendiri telah terbuka dalam soal pelayanan, dan pelayanan pun utamanya pemasangan baru itu bisa disampaikan ke kantor-kantor unit PDAM yang tersebar di Kota Makassar. Mudah-mudahan pertemuan sharing kita bersama Bapak Dirut PDAM Kota Makassar, Bapak Hamzah Ahmad, memberikan manfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan bertemu pada tema-tema selanjutnya dengan menghadirkan narasumber yang berbeda. Demikian bincang sore kita hari ini. Saya Suwarni Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.